Oke, kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu inventory management. Ya. Jadi inti dari perkuliahan kali ini adalah bagaimana manage inventory. Ya, di dalam inventory management itu ada beberapa inventory model yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah managing inventory. Bagaimana mengatur inventory-nya, ya, mulai dari penataan barang-barang yang ada di inventory, terus kemudian ada cycle counting dan lain sebagainya. Dan ada yang namanya inventory model, ya. Artinya adalah dependent versus dependent inventory model, holding, ordering, and setup cost. Ya, bagaimana model inventory digunakan untuk misalkan membeli barang supaya irit, nah, seperti itu. Nah, ada beberapa basic ya inventory model, mulai dari economic order quantity, terus kemudian ada production on order quantity, ada discount. Gitu. Lanjut lagi, model yang pertama. Jadi objektif dari inventory model di sini adalah bagaimana memanage atau mengatur balance, ya, antara investasi dan servisnya. Idenya itu inventory management. Lalu kemudian slide ini menjelaskan tentang kepentingan dari inventory. Ya. Ternyata di dalam inventory di sini itu merepresentasikan 50% dari total aset. Jadi aset-aset yang ada itu direpresentasikan lebih, ya, itu oleh inventory management. Jadi singkat cerita, apabila suatu perusahaan memiliki inventory management yang baik, maka cost of inventory, cost of operation akan turun. Dimana dari 100% investasi capital, ya, itu ada di dalam inventory-nya. Gitu. Jadi sebagai manajer production, Anda harus membuat keseimbangan antara service kepada consumer dan inventory management. Seperti itu. Ini adalah function, ya, atau fungsi-fungsi dari inventory penyimpanan seperti itu. Jadi di dalam topik ini hati-hati sekali bagaimana Anda melihat suatu penyimpanan ini sebagai strategi untuk mengecilkan biaya. Idenya itu. Anda harus melihat apakah barang-barang di dalam inventory itu bergantung dengan yang lain atau tidak. Apabila bergantung dengan yang lain, Anda harus memikirkan ketergantungan yang ada, gitu ya. Jadi misalkan apabila Anda mengorder, contoh Anda beli HP dan beli SIM card. HP dan SIM card itu sangat bergantung. Anda tidak bisa pakai HP murni tanpa SIM card. Ya, ini hanya contoh ya. Bagaimana bergantungnya itu. Kalau misalkan Anda pengen internetan, hanya internetan khusus saja, kenapa Anda tidak beli iPad misalkan. Tapi ketika Anda gunakan gadget Anda itu untuk mobile dari satu tempat ke tempat yang lain, Anda butuh SIM card. Karena apa? Karena fungsi mobile internet itu ada di situ. Smartphone-nya ada di situ. Sangat bergantung. Maka dari itu Anda akan beli HP dan SIM card. Nah. Lalu kemudian bagaimana strategi Anda untuk menghadapi inflasi atau kenaikan dari suatu nilai tukar uang. Jadi beberapa tipe dari inventory, ada barang mentah, work in process, maintenance, dan finished good. Itu dijelaskan di sini. Sederhana sekali. Barang mentah Anda sudah tahu, work in process masih digunakan tapi belum komplit,
ya. Maintenance order ya barang servisan seperti itu, finished good ya barang sudah jadi. Ini adalah material flow cycle-nya dari barang mentah sampai menjadi barang jadi. Jadi idenya managing inventory itu adalah bagaimana mengklasifikasikan item. Yang kita kan belajar yang namanya ABC analysis. Kenapa kok harus diklasifikasikan? Supaya gampang atau dapat dengan mudah menentukan derajat kepentingannya. Karena apa? Karena ketika lakukan order, ingat filosofinya harus melakukan order sesuai dengan tingkat atau derajat kepentingan yang paling penting dulu. Karena ketika derajat kepentingan itu Anda prioritaskan, maka ya, yang namanya derajat kepentingan itu berhubungan secara berbanding lurus dengan yang namanya cost. Berbanding terbalik dengan bukan berbanding terbalik, maaf saya ralat. Derajat kepentingan berbanding lurus dengan faktor resiko. Itu yang mau saya maksudkan. Jadi ketika semakin tinggi nilai derajat kepentingannya, maka faktor resikonya akan semakin besar. Dan biasanya value-nya itu semakin tinggi berbanding lurus dengan value. Contoh, ketika ada satu produk ya, raw material itu adalah misalkan perusahaan cincin permata, perusahaan cincin untuk kecantikan dan lain sebagainya. Permata itu adalah barang ya, raw material untuk menjadikan cincin. Nah, apabila Anda tidak memprioritaskan untuk bagaimana mendapatkan permata itu, maka dapat disimpulkan bahwa apabila Anda tidak atau salah melakukan order, Anda akan mengalami kerugian besar. Misalkan Anda order, Anda tidak memikirkan tentang currency yang ada di yang meliputi di lingkungannya. Misalkan Anda ada di Indonesia dan currency di Amerika misalkan. Ketika harga dolar sedang tinggi, Anda order, Anda akan rugi. Ya, seperti itu. Nah, itu kerugian itu mengacu pada faktor risiko. Seperti itu. Lalu kemudian ABC analysis di sini Anda akan memilih atau Anda akan mengklasifikasikan suatu produk Anda dengan 3 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A itu adalah high order atau intinya adalah duitnya banyak, B itu adalah duitnya biasa, C itu adalah duitnya sedikit. Misalkan contoh ada item number sekian, kemudian itu diklasifikasikan menjadi kelas A. Kenapa? Coba lihat present annual dollar volume-nya ya. Itu tinggi sekali. Ya, artinya adalah resikonya besar. Nah, tantangan Anda adalah bagaimana Anda menghitung ini. Coba Anda nanti di atas ini, ya, tolong dipastikan Anda bisa ngerti dari mana asalnya. Anda klasifikasikan menjadi kelas A, kelas B, kelas C. Kelas B, lihat. Yang paling tinggi itu adalah kelas A, yang rendah itu adalah kelas C, ya sekitar 23%. Kelas B 23%. Kemudian ada yang kelas C sekitar 5%. Lihat, kelas C klasifikasinya dengan faktor yang sangat rendah sekali. Maksud saya faktor itu saya mau menjelaskan tentang persen annual dollar volume. Karena ketika saya menjelaskan faktor, itu berkorelasi dengan istilah resiko. Nah, ini saya gabungkan. Apabila Anda tidak tidak paham, silahkan Anda baca. Nah, contohnya ketika dibuat tabel, lihat kelas A yang bagian sini ya, yang bagian sini itu menduduki persentase inventory items terhadap annual dollar. Jadi duitnya banyak sekali, maka lihat
betapa diskrepansinya sangat luas antara kelas 1 dan kelas yang lain. Nah, ini adalah kegunaan yang lain tentang annual dural volume. Bisa digunakan untuk mengantisipasi ketika ada perubahan teknik ya. Lalu kemudian dapat mengidentifikasi yang namanya pengiriman yang salah, kualitas yang salah seperti apa, itu hanya bisa dilihat dari diskrepansi atau jarak antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Lalu kemudian ide kita selanjutnya adalah bagaimana setelah kita mendapatkan informasi itu menempatkan suatu kebijakan, kapan mulai order, atau bagaimana penanganan masalah penyimpanan barangnya atau inventory-nya. Ini contoh akurasi dari record. Idenya adalah record akurasi itu penting sekali supaya apa? Supaya ketika coba bayangkan Anda sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi Anda salah menghitung barang, ada yang kurang. Apa yang terjadi? Tidak lucu sekali. Anda akan rugi. Contohnya apa? Contohnya adalah perusahaan mobil. Tidak lucu sekali. Misalkan dari 1000 mobil, ya, kesiapan barang mentah yang akan digunakan untuk produksi itu berbeda-beda. Berapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk ngurusin persiapan barang mentah itu. Ingat, uang adalah waktu, time is money. Anda menghabiskan waktu, Anda menghabiskan dana uang. Di sini adalah cycle counting. Ya, idenya adalah Anda harus menghitung satu persatu, tetapi perhitungannya itu harus sesuai dengan periode supaya apa? Supaya tidak numpuk. Terjadi penumpukan di situ. Contohnya, ya gampang saja, ada ABC yang tadi kita sudah hitung, ya, kuantitinya sekian. Kapan mulai menghitungnya? Ada tiap bulan, lalu 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun 2 kali. Ingat bahwa semakin sering dihitung artinya adalah semakin tinggi derajat kepentingannya. Artinya adalah perusahaan care sekali terhadap barang tersebut. Maka kalau dijadikan hari akan tampak seperti yang ada di atas. Ya, jadi ya intinya di sini sederhana sekali, aplikasinya harus orang yang terdidik ya, untuk melakukan perhitungan cycle counting itu. Lalu kemudian jadwalnya harus ketat. Kalau 1 hari sekali ya jangan molor. Lalu kemudian ada dependent dan independent demand. Tadi saya sudah sempat jelaskan kalau dependent itu saling bergantungan, independent. Lalu kemudian order, holding dan setup cost. Holding cost itu adalah cost di mana Anda mempunyai barang itu costnya berapa, biayanya berapa. Order itu biaya ketika biaya yang ada selain biaya harga barang itu ketika Anda order suatu barang. Setup itu adalah biaya tentang mempersiapkan suatu produknya. Nah, contohnya holding cost Anda bisa lihat di sini, labor cost, investment, material handling itu adalah holding cost ya. Misalkan seperti building rent, depreciation, housing itu adalah holding cost. Inventory model itu ada 3, yaitu basic inventory model quantity, production, dan standard model. Ini gampang sekali, basic economic order quantity. Idenya adalah demand-nya itu ada,
konstan dan independen, ya, tidak saling bergantung demand satu dengan demand yang lain. Nah, misalkan contohnya caranya untuk order seperti ini ya, usage rate-nya ya, seperti digaji. Jadi maksudnya adalah ketika ada di suatu waktu tertentu langsung tiba-tiba order. Maksudnya gimana sih? Ini gimana? Jadi ketika dia, ini usage rate itu adalah grafik ketika barang itu sudah selesai diproduksi. Lalu kemudian pada suatu waktu tertentu di sini, maka perusahaan akan immediately dengan secara tiba-tiba akan order dan tiba-tiba barang datang, karena namanya ini adalah ideal, ya, kondisi ideal tiba-tiba aja ada. Lalu kemudian barang itu selesai diproduksi, kemudian lakukan order. Itu adalah bisnis. Ingat, Anda harus mempunyai paradigma bahwa barang selesai diproduksi artinya adalah Anda order barang mentah. Barang mentah itu masuk dalam mesin produksi, digunakan untuk produksi untuk membuat barang jadi. Nah, rata-ratanya adalah diperjual. Nah, bagaimana untuk meminimalkan biaya? Coba Anda lihat di sini. Ada setup cost dan holding cost. Tadi setup cost dan holding cost sudah dijelaskan di sebelumnya. Ya. Holding cost itu pada intinya adalah biaya Anda mempunyai kepemilikan dari suatu barang. Misalkan contoh, mau nggak mau Anda beli barang, Anda taruh di gudang. Nah, Anda bayar tuh orang yang jagain gudang. Itu adalah holding cost. Jadi harga barang Anda ditambah biaya Anda bayar orang jagain barang Anda di gudang. Holding cost. Setup cost itu atau order cost itu biaya yang ada ketika Anda order sesuatu. Misalkan biaya transportasi. Lalu total cost-nya, totalnya itu adalah itu tinggal dijumlah saja. Nah, sekarang pertanyaannya yang paling minimum yang mana? Yang paling minimum itu ternyata adalah holding cost sama dengan setup cost. Nah, contohnya adalah ini ya. Annual setup cost itu adalah D per Q kalikan S. D itu adalah demand, Q itu adalah jumlah barangnya berapa per order, S itu adalah setup cost atau ordering cost. Biaya. Nah, lalu kemudian kita bicara tentang holding cost. Holding cost adalah Q per 2 dikalikan H. Saya langsung saja, saya tidak membacakan persamaan ini, langsung saja. Sehingga kita tahu bahwa minimum total cost adalah setup cost dan holding cost. Jadi jumlah barangnya adalah akar 2DS per H. Nah, ini adalah contohnya akar 2DS per H. Jumlah barang yang minimum yang akan diorder ya, adalah 200 unit apabila D-nya 1000, S-nya adalah 10 per order ya, dibagi holding cost-nya adalah setengah dolar per tahun. Nah, terus jumlah ordernya berapa? Ya berarti demand dibagi dengan order quantity yang tadi Anda sudah hitung tadi, yaitu adalah 5 order per tahun. Jadi berapa kali Anda order? Jawabannya adalah 5. Nah, antara order itu waktunya berapa lama? Jawabannya adalah 50 hari. Dari mana jumlah hari kerja dibagikan dengan 5 order per tahun. Lalu kemudian total cost-nya berapa? Ya tinggal dijumlah. D per Q kalikan S ditambah Q per 2 kalikan S. Jadi setup cost dan holding cost annually ya. Jumlahnya sekian. Nah, robust model. Economic model quantity model itu robust, bisa diaplikasikan di berbagai tempat. Berdasarkan apa? Berdasarkan asumsi. Mengapa banyak orang yang suka mengaplikasikan ini? Walaupun bisa dilihat bahwa ini hanyalah rekaan saja, karena mengacu pada kondisi ideal.
Nah, idenya adalah justru karena ini adalah kondisi ideal, maka berlomba-lomba suatu model itu harus mendekati kondisi ideal. Maka EOQ itu dianggap robust karena bisa diaplikasikan. Ini loh kondisi idealnya seperti ini, kondisi aktualnya seperti apa. Bagaimana bisa mix and match kan kondisi aktual bisa mendekati kondisi ideal. Nah, contohnya apabila ada penambahan yang dulunya 1000 sekarang 1500, ya tinggal dihitung saja total cost-nya berapa. Jadi intinya kita akan menghitung biaya di situ, lalu kemudian Anda akan mendapatkan singkat cerita 125. Jadi saya tidak akan menghitung secara rinci ya, karena Anda bisa melihat sendiri, gampang sekali. Nah, ketika Anda melihat dari perhitungan ini, maka ketika total cost-nya itu dinaikkan dari 1.500 ya, dan key-nya itu kita gunakan key yang baru yaitu 44,9, maka kurang dari total cost 2%, kurang dari total cost 125 dolar yang tadi. Jadinya. Nah, sekarang reorder point. Kapan akan lakukan order? Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan ketika menghitung reorder point. Maka reorder point ya, ROP-nya itu adalah demand per hari dikalikan lead time-nya. Nah, sementara demand per hari itu adalah demand total dibagi dengan jumlah hari kerja. Yang misalkan reorder point-nya di situ ya. Karena hari kerjanya sekian. Nah, misalkan kemarin saya beli iPod 8.000, hari kerjanya 2.500, maka 32 unit itu adalah D-nya yang harus diorder kecilannya per hari. Maka reorder point adalah 32 unit dikalikan 3 hari. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam production order quantity. Idenya adalah kalau tadi kita gunakan, oke, asumsi barang sudah jadi, tiba-tiba ada ketika lakukan order. Kalau itu enggak, itu berdasarkan production-nya. Karena kita tahu bahwa logikanya enggak seperti itu. Barang jadi itu berdasarkan barang yang jadi itu dibuat berdasarkan kumpulan dari barang-barang yang tidak jadi yang akan disusun. Nah, maka dari itu dengan ide seperti itu production order quantity model itu dibuat. Jadi idenya di sini adalah bagaimana Anda bisa mengumpulkan informasi barang apa saja yang akan dibuat menjadi barang jadi. Nah, misalkan contoh di sini garis biru yang ini, biru tua ini akan mengindikasikan barang itu sedang dibuat ya. Sebelum dihabiskan di cycle atau siklus produksi, barang itu dibuat dulu. Nah, dibuat dulu itu di biru tua di sini. Nah, barang yang dihabiskan dalam produksi itu ada di biru muda. Barang diproduksi dulu, kemudian setelah produksi itu sudah beres, dikumpulkan segala sesuatunya, kemudian dihabiskan oleh mesin produksi untuk menciptakan satu produk. Di sini. Ya. Contohnya di sini, ya. Annual inventory cost itu average inventory level dikalikan holding cost. Annual inventory level itu adalah maksimum inventory level dibagi 2. Maksimum inventory level itu adalah total production dikurangi dengan total barang yang digunakan, atau PT kali dikurangi gitu. Lalu kemudian
Berdasarkan informasi itu, ya, maksimum inventory level itu adalah Q dalam kurung 1 min D per P. Holding cost-nya itu adalah Q per 2, dan seterusnya. Maka dari itu, barang ketika ordernya itu minimal, itu adalah akar 2DS per H kalikan 1 min D per P. Ingat, D itu adalah daily demand usage, P itu adalah daily production. Lalu kemudian ini adalah contohnya, ketika saya punya demand 1000, setup cost 10, holding cost setengah, production-nya itu berapa kali dalam satu hari, ternyata production-nya 8 unit per hari, dan demand-nya dari 8 unit per hari itu adalah 4 unit per hari. Maka jumlah barang yang irit yang bisa kita order dalam 1 tahun itu adalah 283 produk. Nah, D-nya, ya, demand kecilnya itu kita gunakan untuk menghitung berapa jumlah demand harian di kecil, ya. Lalu kemudian persamaan akan menjadi seperti ini, akar 2DS per H dikalikan 1 min annual demand per annum, itu akan menjadi titiknya, ya. Lalu kemudian kita masuk ke dalam quantity discounted model. Quantity discounted model sangat sederhana, jadi total cost itu adalah setup cost plus holding cost plus product cost. Itu adalah quantity discounted model. Jadi ada tambahan plus product cost. Product cost itu adalah price kalikan demand, makanya P kalikan D. Jadi idenya dari quantity discounted model itu adalah ada trade-off antara product cost yang dikecilkan dan meningkatnya holding cost. Nah, seperti ini, misalkan saya punya diskon quantity, kalau 0 sampai 999 diskonnya 5%. Nanti akan didiskon 5%, sorry, $5. Kalau 1000 sampai 1999 akan didiskon sebanyak $4,80, 2000 lebih, ya, itu didiskon 4,75. Gitu. Kita langsung saja ke quantity discounted modelnya, contohnya kurvanya di sini, ya. Kurva diskon 1, kurva diskon 2, dan kurva diskon 3 seperti ini. Anda bisa melihatnya, ya, kalau kurang dari 1000 itu seperti itu, kurang dari antara 1000 dan 2000 seperti ini. Nah, misalkan Anda hitung yang tadi, 2 kali 55.000 dikali 49 dibagi 0,2 kali $5. Jadi 700 car per object itu kuantiti 1, kuantiti 2 714, kuantiti 3 714. Maka kita masukkan, ya, yang kita adjust 714 itu mendekati 1000, 748 mendekati 2000. Oke, lalu ketika kita masukkan dari informasi tadi, ya, order kuantitinya 700, 1000, dan 2000 tadi, kita masukkan annual production cost-nya berapa, ordering cost-nya berapa, holding cost-nya berapa. Ya, berdasarkan itu, kita bisa melihat bahwa yang paling murah itu ada di diskon number 2 untuk kuantiti 1000. Lalu kemudian ini adalah probability model and safety stock, jadi tidak terlalu kita gunakan, ya, tidak terlalu penting, tapi ini sangat berguna untuk Anda ketika misalkan Anda lulus dari UKSW kerja di tempat lain. Jadi reorder point itu kita masukkan ke dalam persamaan probabilitas dengan X itu adalah independent variable-nya. Seperti itu.
Misalkan contohnya probabilitasnya number of unitnya itu 30, 40, 50, 60, 70 ya. Probabilitasnya seperti itu. Jadi probabilitas di sini diartikan sebagai derajat kepentingan yang ada. Seperti itu. Ya, tentang suatu unit. Di mana ROP-nya 50, order per year-nya itu adalah 6. Lalu kemudian stock out-nya adalah $40 dan carrying cost-nya adalah. Maka idenya di sini kita masukkan ke dalam perkalian probabilitasnya, ya. Kita lihat biaya yang paling murah, additional holding cost-nya berapa. Biaya yang paling murah, safety stock 20, itu adalah 100. Sementara ketika safety stock 10, maka adanya biaya probabilitas yang tadi, yang dijelaskan di slide sebelumnya, menghasilkan 290. Maka ketika safety stock 20 frame, maka akan mendapatkan biaya yang paling rendah. Maka ROP-nya itu ada di safety stock 20. Sementara kita sudah punya ROP 50, jadi totalnya adalah 70. Nah, contohnya di sini. Jadi akan lakukan ROP ada di titik yang ditunjukkan oleh garis panah. Nah, ini adalah normal distribusinya berdasarkan informasi yang tadi kita bicarakan. Ini adalah bagaimana menghitung ROP, ya, demand during lead time ditambah Z. Z itu apa sih? Number of standard deviation, dan sigma DLT itu adalah standard deviation-nya. Contohnya adalah seperti ini. Maka kalau misalkan probabilistic demand itu safety stock-nya itu berada di dalam garis tengah dan Z atau standard deviation-nya. Ini adalah contohnya ketika average demand-nya itu ada 350, standard deviation-nya adalah 10, 5% service level-nya itu jadi 95%, maka reorder point-nya ada di 367. Dan itu sudah dihitung. Nah, misalkan contoh probabilitas yang lain, Anda bisa melihat ketika demand itu konstan, ketika lead time itu variabel, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ROP-nya adalah average-nya atau rata-rata demand hariannya dikalikan dengan lead time-nya, di mana sigma-nya itu adalah standar deviasi dari demand per harinya. Nah, ini adalah contohnya. Maka safety step-nya itu tidak dengan berjalan melalui iPod ya. Normal distributornya 15, standar deviasinya 5, lead time-nya adalah 2 hari, Z-nya standar deviasi dari 90% degree of confidence, itu 1,28. Itu Anda dapatkan dari appendix yang tempoh hari sudah saya jelaskan, 90% service level, maka ROP-nya 15 kali 2 hari ditambah Z sigma, maka totalnya adalah 39. Contoh, lead time variable, time is constant, Anda akan mendapatkan persamaan tersebut, ya, daily demand dikalikan average, ya. Contohnya seperti ini, time is constant, totalnya adalah 122 kamera. Contohnya adalah demand lead time variable, Anda gunakan persamaan itu, average daily demand dikalikan average lead time, baru kemudian ditambah dengan, maka contohnya adalah daily demand 150, standar deviasinya 16, average time-nya adalah 5 hari, standar deviasinya adalah 1 hari dengan 95% service level, artinya adalah Z ini adalah 1,65. Ingat, itu dapat dari appendix, maka hasilnya adalah 1004 pack. Ini kita bicara tentang single period model, ya. Ada cost shortage, ada cost of overage. Cost shortage itu didefinisikan sebagai sales price per unit dikurangi cost per unit. Kalau cost average itu adalah cost per unit dikurangi salvage value. Jadi maka service levelnya itu adalah cost of shortage dibagi dengan jumlah antara cost of shortage dan cost of
overage. Maka Anda akan dapetin persamaan seperti ini. Jadi kita bicara tentang service level, kemampuan dari suatu perusahaan untuk melakukan service kepada consumer. Semakin tinggi semakin baik. Ini adalah fixed period system. Jadi ketika order untuk fixed period system, maka ordernya itu harus ditempatkan pada akhir dari fixed period, tidak boleh ada di awal, karena kan fix, tidak bisa diubah-ubah. Tujuannya apa? Untuk mengamankan inventory, supaya apa? Inventory tidak berubah-ubah. Apabila berubah-ubah akan menghasilkan biaya yang tinggi sekali. Contohnya adalah ini. Jadi karena fixed period of system, maka time-nya itu sudah digariskan sekian, ada di tombol di situ, maka baru kemudian akan lakukan order. Itu adalah fixed period of time system. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah lihat inventory-nya tidak terlalu bergejolak di sini. Kalau terlalu bergejolak artinya apa? Satu, orang yang ngurus inventory itu akan bingung. Yang kedua adalah biayanya makin tinggi. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.